Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu ketika Tuhan memberikan kelegaan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Raja-Raja 5, ayat pertama sampai dengan kelima. Hiram Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo, karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya, sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, "Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikian, anakmu yang hendak kududukan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku." Manusia diuji melalui dua perkara, tekanan atau penindasan, dan melalui kelegaan atau kenikmatan, sama seperti seorang petani yang menuai padi atau gandum. Pertama-tama yang mereka kerjakan adalah menumbuk bulir-bulir padi tersebut. Itulah tekanan yang akan membuat buah atau biji padi terkelupas dari kulitnya. Kemudian ditampi, diangkat-angkat dan dibiarkan yang ringan. Kulit-kulit padi terbang di bawah angin, sedangkan yang berbobot, buah padi itu tetap tinggal dan bahkan menjadi lebih berharga. Itulah ujian kelegaan dan kenikmatan. Bukankah demikian yang juga dialami oleh manusia? Karakter dan integritas manusia itu baru terlihat pada salah satu dari dua kesempatan tersebut yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Ketika kita dalam keadaan susah dan sangat terjepit, apa yang akan kita lakukan? Mencuri, menipu, meminta-minta, atau berusaha bekerja lebih keras lagi? Semua itu menunjuk kepada karakter diri kita sendiri. Atau ketika kita mengalami kelegaan dan kenikmatan, mengalami berkat dan berlimpah-limpah, masih ingatkah kita akan Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan? Manusia bisa jatuh dalam dosa ketika mereka mengalami tekanan dan penindasan. Banyak manusia yang memilih untuk meninggalkan Tuhan dan kebenarannya saat seperti itu. Hal itu menunjukkan betapa rapuhnya karakter manusia tersebut. Namun tidak sedikit juga yang bisa bertahan saat penindasan, tapi sulit untuk bisa bertahan di saat kelegaan dan kenikmatan yang dia rasakan. Inilah ujian yang lebih berat sesungguhnya. Bisakah kita bertahan di saat-saat semua baik, semua menyenangkan, dan berkat-berkat itu mulai berdatangan? Nebukadnezar Raja Babel itu jatuh saat dia melihat kelegaan di atas istananya. Daniel 4 ayat 28 sampai dengan 30. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar, sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, "Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan?" Itulah detik-detik sebelum Nebukadnezar jatuh dan direndahkan oleh Tuhan. Daud jatuh bukan di saat lari dikejar Saul atau musuh-musuhnya, tapi Daud jatuh saat semua baik dan dia ada di sotoh istananya. 2 Samuel 11 ayat 2 sampai dengan ketiga. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya,
Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, "Itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu." Itulah detik-detik sebelum Daud jatuh dalam dosa. Ketika sore hari, dia baru bangun dari tidur siangnya dan merasa lega, kuat, dan nyaman. Inilah perkara yang seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Namun kenikmatan dan kenyamanan yang tidak mengenal batas itu selalu menuntun kepada kehancuran. Itulah sebabnya batasan-batasan yang benar adalah Tuhan sendiri. Dan Salomo dengan hikmat yang dari Tuhan itu mulai memahami kebenaran tersebut. Pada puncak kenyamanan kerajaannya, dia ingat akan Tuhan. Dia membangun tempat kediaman bagi nama Tuhan. Saudaraku, sebentar lagi kita akan keluar dari pandemik yang berkepanjangan ini. Ingat selalu akan Tuhan yang telah menuntun kita berjalan melewati lembah kekelaman, sebab hanya karena kasih setia Tuhanlah kita bisa hidup sampai hari ini. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Aku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu sampai hari ini. Ajari aku agar hatiku selalu condong akan Engkau, ya Tuhan. Amin. Jesus loves you, and so do I.